Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala saat yang Maha Ghafur, saat yang Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur sudah seharusnya kita ungkapkan biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai dengan saat ini kita masih mendapat kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap bisa menikmati karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat menginjakkan kaki kita di atas buminya. Terlebih lagi saat ini kita masih diberikannya kesempatan untuk bertemu dengan hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan semua ini mampu menjadi motivasi kita untuk meningkatkan dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada momentum hari raya Idul Adha kali ini, mari kita mengingat kembali keindahan ajaran agama Islam melalui ibadah yang hanya bisa dilaksanakan saat Idul Adha, yakni ibadah kurban yang dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Banyak sekali hikmah yang terkandung di balik disyariatkannya ibadah kurban. Yang pertama yaitu hikmah spiritual. Kaum muslimin dan muslimat yang saya banggakan. Satu makna yang paling berarti dalam disyariatkannya berkurban ialah menghidupkan makna dari pengorbanan yang begitu agung yang telah dialami oleh Nabi kita yaitu Nabi Ibrahim. Kala ia diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau dengan menitahkan agar menyembelih putranya Nabi Ismail. Kemudian Allah menggantinya dengan sesembelihan yang agung yaitu seekor domba yang secara khusus Allah turunkan dari surga kepada beliau dan memerintahkan agar menyembelihnya. Hal itu setelah masing-masing dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran dalam merealisasikan perintah. Hal itu setelah masing-masing dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran dalam merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan berkurban berarti kita sudah bersyukur atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita dapatkan dari atas kehidupan dari tahun ke tahun, juga sebagai pelebur kesalahan, baik karena melakukan tindak pelanggaran atas larangannya atau ketidaksempurnaan dan dalam menjalankan perintahnya. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bahwa beliau berkata, barang siapa keluar dari rumahnya untuk membeli hewan kurban, maka ia diganjar untuk setiap langkahnya pahala 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, dan dinaikkan 10 derajat di surga. Dan jika ia berbicara ketika membelinya, maka ucapannya seperti pahala bertasnya. Ketika ia menyerahkan harga hewan kurban tersebut, maka setiap dirham diganjar pahala 700 kebaikan. Bayangkan teman-teman, 700 kebaikan. Dan manakala ia menjatuhkan hewan kurban ke tanah untuk disembelih, maka seluruh makhluk yang ada di tempat tersebut hingga 7 lapis bumi memintakan ampun untuknya. Jika ia sudah mengalirkan darah hewan kurban tersebut, maka Allah menciptakan setiap tetes dari hewan tersebut 10 malaikat yang memintakan ampun untuknya hingga hari kiamat. Kau ketahu kok.
Jika ia sudah mengalirkan darah hewan kurban tersebut, maka Allah menciptakan setiap tetes dari darah hewan tersebut 10 malaikat yang akan memintakan ampun untuknya hingga hari kiamat. Dan tak kalah ia telah membagi daging kurban, maka setiap suapan dari daging tersebut seperti pahala memerdekakan hamba sahaya dari keturunan Nabi Ismail. Hikmah selanjutnya adalah hikmah secara sosial. Termasuk nilai hikmah secara sosial ialah nilai hikmah yang tersirat dalam ajaran berkurban ialah menyenangkan hati kaum fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Berbagi kebahagiaan kepada mereka, keluarga dan kerabat pada hari raya, serta buah dari itu semua adalah demi memperkokoh ikatan persaudaraan antar masing-masing individu dalam kelompok masyarakat muslimin dan menanam jiwa persatuan dan kasih sayang dalam lubuk hati dan sanubari mereka. Kaum muslim dan muslimat dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, demikianlah hikmah berkurban yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan mengetahuinya dapat kita jadikan sebagai renungan supaya kita dapat meningkatkan kualitas keimanan kita semua. Baiklah, itulah kultum yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.